3 tahun bercerai dari Zack Lee, artis Nafa Urbach seakan tak bisa move on. Apalagi hingga kini keduanya masih sering bertemu dan berkomunikasi dengan alasan ingin membesarkan secara bersama-sama anak mereka. Namun dalamnya hati siapa yang tahu, 8 tahun berumah tangga, Nafa Urbach yang terlihat tegar rupanya memendam luka. Dan luka-luka di hati itulah yang akhirnya membuat Nafa memutuskan bercerai. Dan mungkin beratnya beban di hati membuat pelantun Hatiku Bagai Disangkar Emas itu memutuskan untuk membongkarnya. Terus singkat cerita, dia cerita bahwa dia berjumpalah sama another pacar dia. Mungkin siapa itu? Ini sih agak nyelekutis gitu anaknya yang nakal banget. Terus dia bilang, I fall in love with this girl, katanya gitu. Aku jatuh cinta sama cewek ini, dia lucu, aku suka, dia bilang gitu. Oh, terus aku bilang, oke. Oh iya, bilang gitu. Iya, bilang gitu. Abis ini aku mau pergi sama dia, mau karaoke pas waktu itu. Hati-hati ya Umi, aku bilang gitu. Tuhan Yesus sayang kamu, aku juga sayang sama kamu. Semuanya 8 tahun berturut-turut, kalau bukan karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Diselingkuhi suami berkali-kali, Nafa tetap bertahan. Ia bahkan masih berharap sang suami kembali ke pelukannya. Sebab Nafa tak percaya Zack yang dikenal selama ini adalah sosok lelaki yang dianggapnya paham agama dan jauh dari tanda-tanda terpengaruh dunia malam, termasuk minum minuman keras hingga main perempuan. Lagi aku tidak pernah berpikir kalau Zack bakal melakukan itu lagi. Bahkan Zack itu dulunya itu melihat perempuan lain aja tidak pernah sama sekali, karena dia bilang bahwa kalau aku sudah melihat perempuan lain dan aku menginginkannya, aku sebenarnya sudah berzina. Dia sangat mengerti itu, dan itu membuat aku bangganya luar biasa. Sampai suatu saat aku dengar bahwa dia sama perempuan dan aku ditunjukin fotonya, dikirimin ke aku, terus ada video yang ditunjukin ke aku. Itu dengkul aku detik itu juga gemeter, segemeter-gemeternya. Aku lagi hamil guys. Aku cuman aku nggak ngerti aku mau ngapain. Aku tidak tahu. Waktu itu tuh nafas aku udah nggak ngerti, tapi aku harus ambil duit. Akhirnya aku ambil duit. Terus waktu itu kan ada saudara aku namanya Bu. Aku nggak tahu nih aku mesti gimana. Ini kayaknya ini nggak akan mungkin terjadi. Ini nggak mungkin. Zack nggak akan mungkin selingkuh. Zack tuh nggak akan mungkin jatuh. Zack itu tidak akan mungkin ngehianatin aku. Dia nggak mungkin. Pokoknya nggak mungkin. Aku nggak akan percaya dan aku tidak percaya. Tak hanya itu, hati Nafa Urbach benar-benar bagai disangkar emas tak lama setelah menikah pada 2007 silam, sehingga ia mampu bertahan hingga buah hati terlahir. Namun mirisnya, perilaku Zack Lee bermain cinta dengan perempuan lain tidak berubah. Dan satu sikap Zack yang membekas dalam hati Nafa, yakni pada saat hamil usia 7 bulan, sang suami membawa berita jika kekasih gelapnya hamil. Singkat cerita, akhirnya Zack pulang lagi ke Jakarta. Pas waktu itu kandungan aku mungkin sudah 7 bulan. Dan Zack membawa berita pas waktu itu dia berjumpa lagi dengan perempuan B. Dan pada saat itu mungkin dia tidak berencana bahwa dia jatuh cinta dengan perempuan B ini. Tapi akhirnya si perempuan B ini hamil. Itu walaupun aku tidak menyangka bahwa itu terjadi. Tapi detik itu juga pas waktu Zack bicara seperti itu, aku mengiyakan. Sementara itu, sidang gugatan cerai Okan Cornelius dan Lee Sachi berlangsung seru.
Karena pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin, saksi dari pihak Okan seakan menyudutkan posisi Lee. Itu sebabnya Lee yang didampingi kuasa hukumnya resah dengan sejumlah keterangan saksi. Semua keterangan pasti kami bantah, karena menurut hemat kami dan alat bukti yang kami punya dasar yang kuat bahwa keterangan yang dia sampaikan berlebihan. Aku menutup komunikasi supaya nggak melebar kemana-mana juga gitu loh. Lebih yang ke apa ya, nggak mau banyak ngomong juga gitu. Karena kan udah masuk ke dalam jalur hukum. Nggak mau blunder ya Bang, nggak mau blunder. Lee Sachi mengaku sudah tak ingin bersama Okan lagi. Kepada media, beberapa kali ia mengatakan keputusannya sudah bulat untuk bercerai dari Okan. Mau dong pastinya, minta doanya biar cepat selesai. Kita juga maunya kalau minggu ini bisa selesai ya Mas ya, kalau selesai. bisa putus hari ini kita putusin. Iya, cuman kan karena ada proses gitu. Disinggung soal kekerasan yang dilakukan terhadap anak Okan dan Vivian, Lee menolak jika disebut-sebut terlibat. Sampai hari ini visum aja belum keluar. Jadi Mbak Lee di sini sekali lagi saya tekankan saksi, ya masih ranah penyelidikan, masih saksi, bukan terlapor. Menyusul Lee Sachi dan Okan Cornelius, pasangan Rio Rayvan dan Henny Mona juga siap-siap bercerai. Karena dalam sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Bekasi, tak ditemukan titik terang. Mediasi yang dihadiri Rio dan Henny tak mendapat kesepakatan untuk berdamai. Menurut kuasa hukum Henny, jalan buntu dalam sidang mediasi berarti keduanya harus menghadapi putusan sidang yang akan digelar Kamis depan. Kepada media, Henny mengaku ingin berpisah dengan Rio secara baik-baik. Apa gitu? Apanya? Tadi hasilnya gimana? Enggak ada apa-apa. Biasa aja semuanya. Berarti akan terus dilanjutnya atau? Tanya mereka aja. Baik, untuk persidangan tadi agendanya menyampaikan hasil mediasi. Namun untuk mediasi tidak ada titik temu, maka persidangan lanjut untuk persidangan selanjutnya dengan agenda jawaban. Ada tegur-teguran gitu? Tadi saya terakhir cium tangan sama dia. Mungkin teman-teman media nggak lihat kali ya? Cium tangan terakhir.